Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi. Tidak mudah bangun sebelum subuh, ya. Karena tidak mudah jika dipikirkan pakai akal. Karena bangun waktu subuh, sebelum subuh, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Oleh karena itu, sebelum tidur, minta izinlah kepada yang menghidupkan, yang mematikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut, atau amutu wa ahya, sama. Ya Allah, izinkan aku tidur dan hidup kembali. Kalaupun bangun dalam nama Allah, maka kita bangun mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih yang telah mengembalikan hidup kami, ya Allah. Hidup kalau tidak tambah taat dan ma'rifat, percuma hidup. Lebih baik mati. Tapi jika ada ketaatan, ada kemakrifatan dalam hidup, fal hayatu aula, maka hidup lebih baik. Maka ketika ada seseorang mengeluhkan sakitnya dan dia mengatakan, mati sajalah aku, apa kata Nabi? La tas'alul maut, la tatamannawul mauta. Jangan pernah berangan-angan pengen mati. Sakit badanku, iya sakit, tapi jangan pernah minta mati. Karena jika engkau mati, inqata'al amal, engkau tidak dapat lagi beramal. Ya, engkau tidak dapat lagi beramal. Dan ingat, orang kalau sudah mati, dia harus tetap menyempurnakan rohaninya. Tapi di alam sana sangat lama dan panjang sekali. Maka mumpung masih di dunia, jauh pun kita kejar, susah pun kita cari. Yang penting mengenal Allah dapat dicapai di bumi, supaya jadi bekal masuk ke alam yang lain. Bapak Ibu yang makan Allah, kalau pernah keluar negeri atau keluar kota, kalau kita tamu dari yang punya kota, kita disambut, tidak perlu diperiksa, benar nggak? Cukup ditandai, oh si anu orangnya. Tapi kalau kita tidak kenal dengan yang punya kota, maka kita diperiksa. Alam ini dicipta karena Allah cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang kenal Allah, kenal Rasulullah, maka dia masuk ke alam ini hormat kepadanya. Dia masuk ke alam barzakh, yang jaga alam barzakh pun respect kepadanya. Jika dia masuk padang mahsyar, maka yang di padang mahsyar pun melindunginya. Kita mau datang ke satu tempat, kenal penguasanya, dijaga, dijaga. Yang jadi raja, pemimpin di alam semesta, itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bergerak Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Apabila saya kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika di alam barzakh, Rasulullah lah yang menyambut. Tapi kalau kenalnya baru imam, lumayan, imam itu nanti yang akan sambut. Kalau kenal Allah, pasti kenal Rasulullah. Tidak ada orang kenal Allah kecuali lewat pintu Rasulullah.
Maka ma'rifat mengenal ada dua jalur. Ada ma'rifat Muhammadi, mengenal dengan jalur Nabi Muhammad. Ada ma'rifat Azaziliyah, Iblisiyah, ada mengenal jalur iblis. Kenal juga, tapi kenal dengan cara yang tidak benar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika engkau betul cinta kepada Allah, maka ikutilah jalanku, ikutilah aku, ikuti Rasulullah SAW. Maka banyaklah kelompok yang mengaku dialah yang paling ikut Rasulullah SAW. Yang diikut bukan model baju, yang diikut akhlak yang punya baju. Kalau model baju berubah-ubah per zaman, ini bajunya kurang sunnah nih sebagiannya. Rasulullah itu suka pakai baju impor. Percaya tak? Baca Sahih Bukhari, Rasulullah selalu pakai baju dari luar negeri, dari Bahrain. Beliau tinggal di Madinah. Dari Persia, dari Romawi, dari Yaman, dari Mesir, dari Syam. Selalu memakai pakaian dari luar. Ada yang beliau beli, ada yang dibelikan, tapi lebih banyak dibelikan orang, ya. Karena setiap kali ada orang datang, kasih beliau SAW hadiah. Bahkan dalam hadis yang sangat masyhur, ada seseorang memberi hadiah kepada Nabi SAW. Baru saja dipakai, tiba-tiba ada yang angkat tangan, "Wahai Rasulullah, demi Allah, berilah aku jubah yang kau pakai." Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah tolak. Rasulullah itu Abul Arwah, Abul Alamin, bapaknya alam semesta. Karena beliaulah alam ini Allah cipta. Maka jika ada anak-anaknya minta, tidak mungkin beliau tolak. Bukan saja manusia, semua yang di alam ini meminta, pasti beliau terima. Maka beliau mengatakan, "Baik, diamlah sebentar, biar aku pakai dulu, biar senang dulu yang memberi." Kira-kira begitu kalau dia maknai. Nabi mengatakan, "Diam sejenak, aku pakai dulu." Dipakai sebentar, berpindahlah keharuman beliau sebagian kepada jubah itu. Baru beliau memberikan kepada orang itu. Tapi setelah itu ribut, sahabat-sahabat marah kepada yang meminta. Tapi apa kata yang meminta? "Tahukah kalian untuk apa aku meminta ini? Aku meminta jubah Rasulullah untuk menjadi kain kafanku jika aku masuk kubur." Jadi beliau ingin dapat bau Rasulullah SAW. Keharuman Nabi tercium sampai ke langit. Beliau baru lahir, disambut oleh semua malaikat. Beliau bagi main-main, diinteli, disorot oleh malaikat-malaikat. Mereka ingin pastikan, inikah orang yang harum itu? Begitulah kata Jabir ibn Samurah, Anas bin Malik, dan sahabat-sahabat yang lain. Tidaklah Nabi melewati satu tempat, melainkan tempat itu ada harum Rasulullah di sana. Ketika Nabi pergi, harumnya masih tersisa. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Imamuna Imam Malik, guru dari Imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jika beliau masuk kota Madinah, beliau langsung melepaskan sandalnya dan berjalan di bawah, tidak menggunakan kendaraan apapun. Lalu orang-orang bertanya, "Itu raja-raja masih naik kendaraan, kenapa engkau nyeker jalan kaki?" Apa jawaban Imam Malik yang wafat 179 Hijriah? Sudah jauh setelah Rasulullah,
tidak bertemu fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Aku malu. Di mana ditaruh wajah Malik? Dia berjalan dengan kakinya yang gagah di atas kendaraannya yang megah, tapi di bawah tanah ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah muliakan Imam Malik bin Anas dengan memandang Rasulullah setiap kali dia tidur. Ma bittu lailan illa wa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tidur melainkan aku bermimpi memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, riwayat-riwayat ini dan kisah Imam Malik, orang-orang semuanya beradab kepada Rasulullah. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berganti mimbar. Tadinya bersandar di pohon pelepah atau belahan-belahan pohon kurma. Tiba-tiba ada orang Rum, orang Syam. Mereka baru datang ke Madinah, tapi langsung masuk Islam. Ahli mebel, tahu mebel ya? Dia bisa buat mimbar Rasulullah. Ini termasuk mimbar, ini mimbar namanya. Ini bukan panggung, tapi mimbar cuma kegedean. Ya. Lalu Nabi naiklah ke atas mimbar. Ketika Nabi memulai mau mengajar di atas mimbar, tiba-tiba beliau dan para sahabat mendengarkan suara seperti orang merindu, seperti pengantar dari pembawa acara kita yang sangat merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata suara dilihat tidak ada anak-anak, tidak ada orang-orang, tidak ada siapapun yang menangis. Rasulullah mengerti, maka beliau mengatakan, yang menangis itu pohon kayu yang aku jadikan sandaran. Sekarang aku tinggal karena ada mimbar yang baru. Maka beliau turun sejenak. Itu tiang pohon dielus-elus, hanna hanina. Dia sedang merindu kepada Rasulullah, ditinggal oleh Rasulullah. Maka Nabi ajak dia ngobrol. Kamu pilih bersamaku atau masuk surga? Kalau kita ditanya begitu, maunya apa? Masuk surga. Samalah dengan kayu. Kata si kayu, masuk surga wahai Rasulullah. Ya, tinggian dikit daripada onta ya. Kalau onta datang kepada Rasulullah ngaku masalah perut, punggungnya sakit, ngadu kepada Rasul, mengadukan perasaan perut dan punggung yang berat. Lain dengan si pohon, dia mengadukan masalah, ingin selalu jadi sandaran Rasul. Nabi kasih kesempatan, bersamaku atau surga? Jawabannya apa? Ya, kalau si pohon jawabnya apa? Kayu bilangnya apa? Surga, karena kayu tidak punya akal. Kalau kayu punya akal, dia akan jawab, bersama engkau wahai Rasulullah. Ya, jadi yang berhati kayu minta surga dia ya. Berarti di dalam kayu ada ruh yang merindu. Tidak mungkin kayu bisa nangis jika tidak ada ruh di dalamnya. Maka di sini ada ruh. Ada ruh. Di alam semesta ada ruh. Kalau bahasa kawan-kawan ilmu pengetahuan, ada energi. Di alam semesta ini bertebaran energi-energi yang aktif. Elektromagnetik kata orang, dan itu tarik menarik. Apa yang membuat dia paling tertarik? Yaitu sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau siapapun yang terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seseorang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta izin untuk cium tangan dan kakinya. Ada lagi orang datang karena tidak ada Rasulullah sudah dikubur. Maka datanglah kepada khadam Rasulullah.
pelayan Rasulullah Sayyidina Anas. Orang ini mengatakan, "Ya Anas, manakah mata yang dulu mata itu memandang Rasulullah? Izinkan aku mengecup mata." Ada lagi yang datang kepada Jabir, datang kepada sahabat-sahabat lain, mengatakan, "Manakah tangan yang dulu tangan engkau pernah bersentuhan dengan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Izinkan aku mengecupnya, memegangnya." Begitu dulu mereka merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak dapat memandangnya, memegangnya, maka pandanglah siapa yang pernah memandangnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiadalah mukmin memandang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali bertambah cintanya. Tiadalah kafir memandang Nabi kecuali bertambah kufurnya. Tiadalah munafik memandang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali bertambah kemunafikannya. Maka memandang Nabi pun bukan tanda orang itu selamat dengan apa dia memandang. Abu Jahal pandang Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah. Siapa yang dipandang oleh Abu Jahal, Abu Lahab? Muhammad bin Muhammad, anak saudaraku. Dia tidak pandang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Jabir ibn Samurah diajak jalan-jalan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah di satu tempat, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu membawakan anak kecil, mengatakan, "Wahai Rasulullah, anakku diganggu jin setiap hari." Lalu Nabi cukup pegang dada itu si anak, ditepuk-tepuk, "Wahai musuh Allah, keluarlah. Ya aduwallah, ukhruj." Cuma begitu beliau meruqyah, keluar itu setan. Kalau kita sudah baca Al-Baqarah, sudah khatam, enggak keluar-keluar jinnya. Ya, sahih. Belum ayat kursi. Apa yang salah? Bukan ayat kursinya kurang sakti, kau kurang yakin. Itu masalahnya. Rasulullah SAW sumber keyakinan, maka tidak perlu baca-baca. Beliaulah Al-Quran yang berjalan. Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan akhlaknya Rasulullah adalah Quran, berarti Rasulullahnya apa? Jika akhlaknya Quran, sifatnya apa? Jika akhlaknya Quran, namanya apa? Jika akhlaknya Quran, zatnya apa? Yang punya akhlak itu dirinya siapa? Tentulah ia hakikat dari Al-Quran itu sendiri. Maka jika Rasulullah meruqyah orang cukup sentuh hilang. Kita sudah hembus 10 kali enggak hilang-hilang karena merasa pintar, ya? Tidak melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada makhluk paling hebat di langit dan kemudian menjadi penguasa surga. Dia bergelar Harisul Jannah atau Khazinul Jannah, pemegang kunci surga. Sayang tidak pernah sholawat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana dia mau sholawat? Ternyata kadang-kadang orang itu diuji dengan orang yang paling dia benci. Iblis diuji untuk sholawat kepada makhluk keturunan dari orang yang dia paling benci. Siapa yang paling dia benci? Nabi Adam. Nabi Adam punya keturunan namanya Muhammad bin Adam. Masih ingat kisah Nabi Musa didatangi iblis? Ya. Apa kata si iblis? Musa, aku mau taubat nih. Jadi iblis pernah sadar sebentar, ya. Itu sadarnya iblis pertama kali. Mus, mau tobat nih gimana nih?
Apa kata Nabi Musa? Oh gampang. Nih saya tunjukin jalannya. Dulu perintah yang disuruh kepada engkau masih berlaku. Apa itu? Sujudlah kepada Adam. Tuh, saya tunjukkan itu kuburnya. Sujudlah kepadanya. Iblis matanya langsung nyala. Dia bentak Nabi Musa. Musa, engkau main-main. Dia hidup pun aku tidak sujud, apalagi sudah bau tanah. Tambah sombongnya. Maka tidaklah setiap hari memandang iblis kepada kekasih Allah, kecuali bertambah kekufurannya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, sombong, dan dia selalu kafir. Maka kana di situ bahasa Arab yadullu ala thubut wal dawam, menunjukkan itu tetap dan selalu begitu. Maka kana tidak berarti selalu past tense, dia telah, tapi dia selalu. Maka jika ada orang yang cuma mengajarkan zikir, hati-hati, pasti sesat. Pasti sesat. Zikir itu panas. Dalam zikir itu ada energi ilahiyah, ada nur tapi hal. Itulah sebabnya zikir itu bisa menetralkan banyak hal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i as-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah. Ini enggak usah datang ke dukun ya, amalkan ini. Mau diserang-serang dalam politik ya, kali Bu Bupati, Pak Wakil diserang orang, amalkan ini pagi sore, satu nafas. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ini langsung turun dari langit. Ini lafaz ini langsung turun dari langit. Diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan nama Allah. Bismillah allazi, yang mana la yadurru ma'asmihi, tidak ada yang akan merusak, mengganggu siapa yang bersama namanya. Maksudnya apa? Gak ada yang ganggu, baik dari langit ataupun dari bumi. Namanya Allah titipkan semuanya ke dalam qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang datang kepada Allah lewat pancaran qalbu Rasulullah, dia langsung diterima. Kalau saya masuk kantor Bu Bupati bawa surat sakti dari Bu Bupati, diterima nggak? Diterima. Kali kalau bawa proposal nggak ada janjian, tolak nggak? Tolak. Biasanya kalau pegawai itu ada kartu ya, kartu pengenal diri. Apa namanya? ID card. ID card. Itu kalau kita kemana-mana pakai ID card, tertulis di situ statusnya apa. Pasti tempat itu menghormati kita. Yang dipandang bukan kita, ID cardnya. Ya, siapa yang membawa nama Allah, siapa yang bersama Rasulullah, maka dia akan dihormati di mana saja. Imam Ahmad bin Hanbal dilecehkan oleh Al-Ghazali, ditelanjangi Pak. Itu Imam Ahmad bicara kepada sarungnya, wahai sarungku, tutuplah auratku, takutlah kepada Allah, engkau mempermalukan aku. Langsung naik itu, diturunin lagi oleh Al-Ghazali, enggak turun-turun. Al-Ghazalinya takut. Mulai Al-Ghazalinya takut Pak. Ayahmu ya Hamka mau dirampok oleh penyamun dulu di tengah jalan. Dulu kan belum ada PJR ya,
belum ada polisi ngawal kalau Ustaz jalan. Dulu ayah dari Buya Hamka namanya Syekh Abdul Karim Amrullah mau dirampok, mau dibunuh oleh penyamun. Terus beliau bilang, tunggu sebentar, saya baca surat Yasin dulu. Yasin. Yasin itu nama siapa? Nama Rasulullah SAW. Terus ada teknik membacanya. Selesai baca Yasin, itu orang sudah sujud-sujud. Maafkan saya, bingung beliau. Ternyata ini orang melihat sesuatu ketika Syekh Abdul Karim membaca surat Yasin. Bisa begitu Pak, tapi kalau Bapak yang baca nggak ada yang aneh. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dielu-elukan namanya baik di langit ataupun di bumi. Coba lihat, Sayyidina Jibril bolak-balik naik langit, tapi setiap kali sampai di langit pertama selalu tanya, "Man anta?" Ente siapa? Itu Jibril. Jibril langsung bilang, "Saya orang yang bawa risalah Nabi Muhammad." Dibuka langsung, sebut nama Nabi, buka langsung. Jadi pembuka pintu langit nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang hidupnya bermasalah, cobalah mulailah salawat pagi 100, sore 100, malam 100. Di setiap senggang, lagi di motor, lagi di mobil, salawat 100 kali. Jangan kurang salawat setiap hari daripada 500 kali lah. Sembari bekerja, sembari bergerak. Apa susahnya? Kenapa bersosial media tidak susah, tapi bersosial media dengan Rasulullah susah? Kenapa kita mau jemput rezeki? Para rezeki itu ada berkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rezeki terbesar umat adalah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali Uwais Al-Qarni hendak pergi haji. Tiba-tiba ibunya mengatakan, "Wahai Uwais, jika engkau pergi, dengan siapa ibu?" Kata Uwais, "Baiklah ibunda, tapi tunggu sebentar, aku berikan semua perbekalanku kepada temanku yang sedang merindukan Rasulullah. Tapi dia tidak punya bekal, orang tuanya sudah tidak ada. Dihantarkanlah kepada orang itu. Entah dapat apa rasanya. Orang-orang berangkat, dia tidak bisa berangkat. Teman-temannya Uwais dan teman-temannya semua berangkat, orang ini nggak berangkat. Tiba-tiba Uwais ketuk pintu mengatakan, "Wahai Tuan, wahai sahabatku, ini semua bekalku, aku berikan kepada engkau." Orang ini lagi sujud, ingin berangkat tapi tidak punya uang, ingin berangkat tidak punya kendaraan. Apa yang dia rasakan? Lalu dia bertanya, "Lalu engkau bagaimana wahai Uwais?" "Aku masih punya ibu. Jika rindu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus merawat ibu. Orang yang rindu Rasulullah tidak hormat kepada ayah ibunya, batal cintanya. Orang cium tangan guru tapi tidak cium tangan ayah ibunya, batal cium tangannya. Orang yang ziarah ke ulama tapi tidak ziarah ke ayah ibunya, batal cintanya kepada ulama." Betapa aneh sekarang, banyak orang baik ke gurunya tapi membentak ayah ibunya. Aneh. Masih punya ibu sebagian besar, ayah nanti pulang cium tangannya, ya. Baca sholawat ketika mencium tangannya. Semoga Allah ridha melalui ini. Dan pasti ridha. Ridha Allah itulah kunci dalam tangan ibu. Kenapa disebut ibu dan ayah itu kunci ridha Allah? Ridha Allah fi ridha walidain.
karena merekalah kita ada. Secara fisik, secara rohani kita ada karena ruhaniah Rasulullah. Maka Rasulullah, Nur Muhammad, ruhnya disebut Ahmad, disebut Ummul Arwah, induknya semua ruh. Muhammad, nurnya disebut Abul Arwah, bapaknya semua ruh. Ini cuma istilah, bahwa salah satu bersumber darinya. Inilah yang sering kita katakan ketika Allah menciptakan alam semesta. Apa yang Allah lakukan pada alam? Allah menciptakan alam ini supaya alam ini sempurna dengan menyembahnya. Allah tetap sempurna tanpa disembah alam. Allah ciptakan alam supaya alam itu sempurna dengan menyembahnya. Disebut dalam Quran, liya'budun, untuk menyembahku. Siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Rasulullah SAW. Siapakah yang paling kenal Allah? Rasulullah SAW. Maka yang dimaksud dalam ayat ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku sebenar-benar menyembah, mengenalku benar-benar mengenal. Itulah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ada orang mengatakan tidak usah buat maulid, tidak usah buat zikir-zikir, gak usah buat zikir jamaah, gak usah buat manaqib, tugas kita ibadah, ya itu ibadah. Dan ibadah yang paling tinggi adalah as-salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ulang-ulang ya, supaya masuk ke alam sadar kita dan alam bawah sadar kita. Allah sholat nggak? Allah sholat nggak? Allah tadi sholat subuh nggak? Nggak. Saya ulang yang kenceng dong. Allah sholat nggak? Allah haji nggak? Allah puasa nggak? Allah sedekah nggak? Tapi Allah bersalat. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi sebelum ada salatnya kita, Allah sudah salawat kepada Nabi. Sebelum ada zikir, baca Quran, ngaji kita, belum ada thariqat kita, belum ada mazhab kita, belum ada manhaj kita, belum ada, Allah sudah bersalawat. Maka ciri-ciri musuh Allah, dia benci orang salawat. Meskipun sorbannya 7 kali lilit, meskipun jenggotnya sepanjang tali apa? Tali rapia. Bapak kayaknya kesal banget orang itu ya. Korban sepertinya ini ya. Nggak ngaruh ya. Tidak berpengaruh. Bapak Ibu yang melakukan Allah, karena salawat itu adalah fiilnya Allah. Salawat itu apa? Apa arti fiil? Kerjanya Allah. Dengan salawat itulah Allah menciptakan alam. Salawat itu artinya cinta dan kasih sayang. Maka kalau kita salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa artinya? Ya Allah, sampaikan cinta, salam, kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi salawat itu jangan pakai terjemahan biasa. Ya Allah beri salawat ke Nabi Muhammad. Itu bukan memaknai, itu namanya translate, menterjemah. Bersalawatlah dengan rasa. Bersalawat dengan rasa. Kita mengatakan, Ya Allah, balligh salami wa salati ala Sayyidina Rasulullah. Sampaikan salamku, rinduku, cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta, apapun yang disuruh, yang dimintanya, mau nggak? Dulu kita belum kenal orang,
ngasih 500-nya susah. Sekarang sudah jadi pasangan, mau dia minta 5M, kalau ada kita kasih, kalau nggak ada sholawat. Jamaah subuh yang diberkahi Allah, bahkan subuh ini ada karena sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-subhi idza tanaffas, begitu ayatnya, demi waktu subuh yang berhembus, yang bernafas. Jika Allah tidak bernafas dengan sholawatnya, maka bunyi nafasnya Allah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niatkan hidup ini untuk bersalawat kepada Rasulullah. Inilah yang disebut takhallaqu bi akhlaqillah. Tirulah fiil-fiilnya Allah, tirulah akhlaknya Allah. Allah itu mencipta alam dengan salawatnya karena cinta kepada Rasulnya. Maka beramallah karena cinta, bukan lagi buat maulid, buat manakib karena ada hajat. Pak Kiai, Pak Ustaz, doakan saya bisa beli apa? Beli rumah. Pak Kiai, doakan saya beli mobil. Pak Kiai, samalah kau dengan onta, ya. Onta datang ke Nabi, ya Rasulullah, perutku lapar, tugasku banyak, tuanku nggak tahu diri. Onta datang nangis, yang dikadukannya bukan ya Allah Rasulullah izinkan aku bersamamu, nggak ada dia ngomong begitu. Onta, paham onta? Si kayu ngomong, aku ingin di surga aja. Tapi beda dengan Abu Bakar, beda dengan Umar, beda dengan Utsman, beda dengan Ali. Mereka ingin jadi pintu-pintunya Rasul. Maka ujung dari pintunya Rasulullah, pintu terdekat Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Aku kota ilmu, Ali lah pintunya. Maka tiada satu mazhab, satu manhaj, satu aliran, satu pemikiran yang sahih kecuali sanadnya bersambung kepada Sayyidina Ali. Tapi syaitan tidak tinggal diam. Dia buatlah, dia campur adukkanlah cinta kepada Ali dengan benci kepada sahabat. Namanya kelompok Rafidhah, kelompok yang membenci sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita cinta Sayyidina Ali, cinta juga sahabat Rasul. Ini perbedaan kita dengan Syiah Rafidhah. Mari berguru kepada orang bersanad, nanti bersambung kepada Sayyidina Ali. Lebih kurang itu pengantar rindu yang dapat saya sampaikan. Ya, di sela-sela rihlah. Rihlah artinya perjalanan. Dulu Rasulullah buat rihlah. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita teruskan. Ada tanya jawab? Baik, tafadhal. Sallallahu alaihi kita ada untuk dijawab pertanyaan saya. Pertama ada yang bisa setiap masalah ya, yang ibu satu. Pertanyaannya singkat ya Pak. Langsung kepada pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sebelumnya mengucapkan Marhaban bikum. kota akhirat. Semoga poin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Pertanyaannya terkait dengan penciptaan Allah, apanya Allah. Saya pernah mendengar bahwa Allah mencipta itu menggunakan apapun untuk makhluk. Tetapi dari bagian hati tidak menggunakan takut dan menggunakan usaha apa. Kemudian pun itu di situ ada kata ha dan nun. Yang pertama adalah kamal nun dan kamal. Jadi interfaksinya, realnya yang kamal nun itu apa? Yang kamal nun yang pertama.
itu aja ya. Bagi-bagi Pak ya. Terima kasih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dicipta dengan kun. Rasulullah itu dihembuskan dengan rahmahnya. Tapi tetap saja hukum jasadiahnya, karena keturunan Bani Adam pasti ada kun, tapi kunnya tunduk kepada rahmat Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ya. Ukuran makhluk kalau diusir, dilempar pakai batu dan tai, itu melaknat orang yang lempar. Nih coba lihat, antum bener nggak berguru ke ulama wali Allah? Dikritik dikit marah, ya. Beda sedikit marah, beda politik ngomong. Bukan wali Allah itu. Cuma dibentak dikit langsung laknat. Cuma beda fikrah, pemahaman, langsung ente sesat, ente bid'ah. Wali apaan begitu? Pewaris apaan begitu? Pewaris Rasulullah, kalbunya mirip-mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak sama tapi mirip-mirip. Jika dicaci dia balas mendoakan kebaikan. Kalau kita dicaci maki orang gimana? Laknat Allah atas ente. Betul ya? Tapi kalau Rasulullah dicaci orang, apa kata beliau? Ya Allah, jadikan yang mencaciku ini keturunannya percaya kepada Engkau, beriman kepadaku. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh udah capek dakwah 900 tahun. Antum baru ngomong 9 menit ke anak udah marah-marah ya. Nabi Nuh 900 tahun wajar. Tahun 950 tahun umurnya. Beliau sudah capek. Takdirnya berjalan begitu. Beliau berdoa, ya Rabb, tolong hancurkan umatku. Karena kalau mereka punya keturunan, keturunannya pasti kafir. Nabi Nuh, ini dosa adab, tapi ini bukan dosa. Wajar, sudah 900 tahun, tapi bagi Nabi ini dosa. Belum terjadi, dia sudah berburuk sangka, ya Allah, kalau mereka jadi pasti kafir. Itu masalah Nabi Nuh. Masalah siapa? Nabi Nuh. Jangan ulangi kesalahan itu. Baca surat Nuh ya. Di surat Hud lain lagi ya Pak Hud ya. Surat Nuh baca cuma dua halaman, gak sampai. Pelajaran besar. Karena nabi-nabi pun tidak sesempurna Nabi Muhammad SAW. Yang sempurna rahmatnya bulat turun itu ke Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang jadi pewaris Nabi Muhammad, pasti kalbunya dipenuhi rahmah, gak ada benci ya. Ini orasi dikit benci, gak ada kebencian. Tegas boleh ya. Saya kalau tegas-tegasan, mungkin bapak kabur juga kali ya, kebakar semua paling. Kita tahan-tahan energi ini, jangan sampai energi semangat ini keluar luber sebelum saatnya. Rasulullah itu kalau perang Pak, perang itu nggak perlu dijaga, walaupun tetap ada yang jaga. Ada sahabat Nabi, kakinya itu betis yang kekar itu belah dua oleh tombak, kena tombak. Datang kepada Rasulullah ya. Datang kepada Rasulullah, mengalir deras. Nabi cuma bilang bismillah, sembuh.
Jadi Nabi itu giginya ompong, itu perlu dipertanyakan riwayatnya, maksudnya apa itu? Ini sekedar menunjukkan sisi manusiawinya. Nabi lagi sandiwara sebenarnya. Nabi ini suka begitu. Nabi itu orang yang paling pintar memerankan kelemahan, karena kunci-kunci ada pada dia. Orang yang punya aset-aset hebat tidak mungkin sombong, karena khawatir nanti ketahuan. Kata Rasulullah, inni khabbatu du'ai. Setiap nabi punya doa mustajab, tapi aku inni khabbatu du'ai, da'wati, aku simpen doaku itu. Rasulullah ternyata enggak keluarkan di sini, keluarkan nanti di hari kiamat. Doa yang harusnya jatah Rasulullah di sini, beliau simpan nanti untuk kita di akhirat. Beliau tidak egois, maka ulama pewaris Rasulullah tidak egois. Jika ada yang nyerang dia tidak ngamuk. Bapak bid'ahkan saja. Bapak katakan saya sesat, katakan saja. Saya tidak akan balas dengan kata-kata yang sama. Saya malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak kepada para kiai, para ulama, habaib, malulah kepada Rasulmu, malulah kepada kakekmu. Kakekmu tidak emosional, kok engkau emosional. Kakekmu penuh dengan kasih sayang, kok engkau penuh dengan kebencian. Berdakwahlah dengan manhaj kakekmu, bermazhablah dengan mazhab qalbu beliau, mazhabur rahmah. Maka bernamalah Rasulullah rahmatan lil, rahmat bagi alam. Bahkan orang kafir pun dapat rahmat Nabi, apalagi orang yang percaya. Jadi musuh kita nanti bukan di luar, Pak. Dajjal itu gampang bagi Imam Mahdi. Musuh kita paling berat sesama muslim saling mengkafirkan, sesama muslim saling benci. Maka Nabi mengatakan, bukan Dajjal yang aku khawatirkan, tapi kalian sesama kalian itu yang aku khawatirkan. Itulah yang Nabi baca di takdir kun. Kamal nur, kamal nar, ada dua-duanya, Pak. Meleset dikit jadi nar. Nar itu membakar, nur itu menerangi. Di dalam diri semuanya ada. Di dalam diri kita ini ada nuskhah nuriyah, ada nuskhah nariyah. Dalam diri kita ini ada lembaran cahaya, ada lembaran api. Kita mau pakai yang mana? Jadi kita ini berlawanan terus melawan itu. Inilah maksud Nabi SAW mengatakan, inna a'daikum ma baina janbayn. Ya. Dosamu yang paling besar bukan dosa musuhmu yang paling gawat, bukan Dajjal, bukan iblis, tapi yang ada di dalam dirimu. Ulama kalau ego pakai ayat, politisi kalau sudah ego manfaatkan ahli ayat. Ya, saya yakin bupati dan wakil jauh dari itu, ya. Amin. Udah itu dulu deh. Satu. Ya. Siapa? Ibu-ibu ada? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya salli ala Muhammad. Allahumma ya salli ala Muhammad. Allahumma ya salli ala Muhammad dari kadikri ahad. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada subuh hari ini kita bisa bersama langsung saja pertanyaannya ya tentang masalah Allah. Kalau masalahnya ini kita mempunyai bapak jasmani kita ya, kalau kita rindu berkasih sayang atau kasih yang mudah untuk menemuinya, lalu bagaimana akses kita untuk menemui atau berkasih sayang atau merindu dengan Allah. Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Caranya dengan hadis Nabi, tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'a man ra'a man ra'a man ra'ani, 1000 kali. Kalau Nabi mau, Nabi teruskan sampai 1000 kali. Beruntung yang memandangku, beriman kepadaku, atau yang memandang orang memandangku, atau yang memandang dia, yang mandang dia, yang mandang dia, yang mandang dia. Yang enggak bertemu sahabat Nabi, bertemu murid Nabi. Yang enggak bertemu muridnya sahabat Nabi, bertemu muridnya lagi, begitulah. Jadi cara paling mudah, jangan jauh-jauh dari orang bersanad. Jangan hanya bernasab. Nabi Nuh pun punya anak yang durhaka kepada beliau. Kalau cuma nasab tak cukup, harus nasaban wasanadan. Nasabnya nyambung, oke. Yang paling penting lebih sambung adalah sanad ilmunya kepada Rasulullah SAW. Maka ada namanya Abul Ulum, bapak pengetahuan, itu Sayyidina Ali. Carilah orang-orang yang terhubung ilmunya kepada imam-imam mazhab, karena semua imam mazhab terhubung kepada Sayyidina Ali. Jika ada mazhab tidak terhubung kepada Sayyidina Ali, hilang. Coba lihat, ada mazhab Zahiri, Imam Daud Al-Zahiri, dia dulu mazhab Syafi'i, lalu kemudian mengkritisi mazhab Syafi'i, lalu dia buat mazhab sendiri, tidak terhubung kepada sanad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru ke Malik, Malik berguru kepada Ja'far, Ja'far berguru kepada ayahnya, kakeknya, terus sampai kepada Sayyidina Ali. Enggak ada mazhab kecuali lewat Sayyidina Ali. Tariqat, kalau ada tariqat tidak jalur Sayyidina Ali, tidak jalur Sayyidina Khidir, tidak jalur Sayyidina Nabi SAW, habis. Kullu sanadin inqata'a ila sanadi. Semua sanad yang tidak sumbernya dariku, maka sanadnya terputus. Kalau tariqat mesti Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Kalau rohani langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bagaimana caranya kalau kita rindu kepada Bapak Ruh? Temuilah orang yang terhubung kepada Bapak Ruh, yaitu ulama yang kolbunya nyambung kepada kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini zamannya sudah mulai krisis. Cari orang bersanad, orang bertarekat, orang berijazah, orang yang dapat ijazah Quran, itu salah satu pewaris Qurannya Nabi. Orang yang dapat ijazah fikih, ini pewaris Nabi. Orang dapat ijazah ilmu ma'rifatullah zikir, mereka juga sama ahli tariqat sufi, mereka juga pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah langsung saja pakai buku Sahih Bukhari, itu terputus. Langsung saja ke YouTube. Tariqatnya kita ya, tariqat al-YouTubiyah. Kalau sudah kenal, sudah ketemu minimal sekali, amalkan saja yang di YouTube-nya, ya. Sah jadi muridnya. Amin, 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 ya Rabbal. amin, Ya. Udah ya? Sudah jawab? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan sama Allah, saya seorang ibu sebagai tidak berdua ingin bertanya, seorang kalau wanita ini nafsunya lebih banyak daripada pria, sedangkan pria itu 9, sedangkan wanita itu 9. Bagaimana cara untuk menyikapi nafsu yang terlalu untuk wanita ini supaya kalbunya bersih? Aku jaga dan terima kasih sedangkan. Jangan salah paham. Nafsu di situ syahwat, ya. Bukan syahwat itu artinya keinginan rendah dunia. Angan-angan perempuan terhadap fulus lebih kencang dari laki-laki. Benar ya? Itu maksudnya, jangan salah paham Pak. Ibu itu nggak nafsu sama Bapak.
Begitu juga kalau sudah senang dengan lawan jenis, maka si perempuan seperti terjadi di zaman Nabiullah Yusuf, ya, Nabi Ucup kata orang, ya, itu Zulaikha diisukan, Zulaikha cemen, masa tergoda dengan pelayannya sendiri. Zulaikha panas telinganya, kalian belum tahu siapa yang aku suka, ya. Ya udah, dibuat arisan emak-emak. Tapi ini emak-emak pejabat, karena Zulaikha istri seorang menteri. Maka istri-istri menteri-menteri yang suka gosip, ini memang dari dulu yang suka ngegosip itu adalah ummahat, emak. Ada emak yang belum jadi punya anak, belum punya bapak, itu sama aja, ya. Dari dulu udah begitu. Itu nafsu juga, nafsu ngomong. Jadi ibu-ibu nih, bapak-bapak hati-hati. Ibu-ibu ini kalau sudah curhat kepada selain kita, berarti kita ini nggak pernah mau dengerin mereka. Itu bagian dari nafsu. Maka kalau pulang dengerin istri curhat, ya. Mau bapak-bapak, itu bagian dari nafsu yang disebut tadi. Bukan hanya nafsu seksual, bukan. Nafsu ingin didengar, pengen tahu suaminya ngapain, pengen tahu isi dompetnya berapa, ya, supaya nggak khawatir. Pengen tahu transfer kemana aja, ya. Takut ada transferan ke ujung sana, gitu. Itu Zulaikha kumpulkan ibu-ibu cantik-cantik, bukan main. Suaminya juga gagah-gagah, tapi perutnya lebih gagah dari mukanya. Biasa istri pejabat, ya, suami-suaminya udah kayak kita, Pak, ada kemajuan perut, ya, betul, ya. Ya, alhamdulillah, tanda lumayan makannya enak, ya. Menghibur diri, Pak. Aslinya malu kita nih, ya. Saya agak tinggian dikit jadi gak ketahuan, aslinya lumayan. Ketika ibu-ibu sedang asik memotong apel, memotong buah-buah segar dari tepian kebun-kebun Sungai Nil, disuruhlah sang ganteng abadi, Ucup, Cup, sini Cup, anterin dong, minta dianterin makanan. Jalanlah Nabi Yusuf yang tadi sedang motong-motong, gak sadar. Mereka tidak motong tangan, tapi kegores berdarah tangannya, dia gak sadar. Sudah berdarah dia gak sadar. Itu debus paling hebat itu, ya. Ibu-ibu ini usah belajar debus, pandang aja orang cakep. Tiba-tiba Nabi Yusuf dipanggil, mereka semuanya terkagum. Apa kata mereka? Ya Rob, ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi mereka bilang ini bukan manusia. Emang ada malaikat begitu? Enggak, itu ya manusia, Nabi Yusuf alaihissalam. Wah, makanya jangan ganteng-ganteng amat, Pak, repot, ya. Jadi mukanya nggak usah dikasih apa namanya, pembersih itu. Udah begitu aja, laku. Ibu-ibu tuh baru perlu tuh, ya, pembersih bedak, nggak apa-apa. Kalau kita nggak usah. Nabi Yusuf wajahnya lebih cantik daripada perempuan, lebih gagah dari panglima. Dilihat gagahnya gagah, dilihat halus lembutnya sangat lembut. Sampai satu ruas itu mereka, satu ruas di wajahnya, mereka mengatakan, Tapi kata Rasulullah SAW, Jamalu Yusuf nisfu jamali. Makanya ada lagunya, ya Jamal, ya, gimana lagunya? Ya Jamal, ya Jamal. Harus susah, ya, Jamal lo. Artinya apa? Gagahnya Nabi Yusuf
baru separuh gagahku. Tapi Nabi Muhammad sembunyikan gagahnya itu dalam tubuh Muhammad bin Abdullah, karena kalau dibuka, Nabi Yusuf kalau berdiri, ibu-ibu lupa diri. Nabi Daud jika bernyanyi, burung pun lupa nafas. Nabi Daud tuh kalau udah zikir 3 hari bisa nggak makan minum. Burung yang tadi mau berangkat, karena burung ini nggak punya tabungan, maka si burung diam, lemas, dia tidak sadar dia sudah mati dalam mendengarkan kalam-kalam yang dibaca Sayyidina Daud. Begitu juga kalau Nabi Yusuf lama-lama berdiri di situ, bisa-bisa benar-benar putus tangan ibu-ibu itu. Yaqta'na aydiyahunna, hampir-hampir saja mereka memotong jari-jarinya. Untung Nabi Yusuf disuruh lewat lagi, terus sup. Biar aku saja yang menikmati wajahmu, kata Zulaikha. Lalu Zulaikha mengatakan, lihat tangan kalian. Kagetlah mereka, tangannya sudah berdarah-darah tapi tidak terasa sakitnya. Begitulah kalau melihat sang kekasih yang hakiki. Sakit pun kita jalani, benar kan? Itulah kata mak-mak dulu, yang penting sama kamu jual gorengan juga nggak apa-apa, yang penting sama kamu walaupun hidup susah. Suaminya ngomong gitu, siap hidup susah nggak? Seharusnya ibu-ibu jangan begitu, ya. Bapak-bapaknya disuruh ngomong, siap hidup enak nggak? Bisa gitu nggak? Gak ada ngomong gitu, Pak. Bilangnya selalu siap hidup. Seharusnya bukan begitu. Siap membersamaiku, susah senang. Itu baru suami keren, Pak. Masa hidup ngajak susah? Ya, jadi kalau bapak-bapak ini mau menikah lagi, ngomongnya gimana? Dia amin lagi. Gimana ngomongnya? Siap hidup bersamaku, senang ataupun susah, berjuang bersama. Begitu. Sok-sok bisa berjuang lagi susah. Paling juga cerai. Jika Nabi Muhammad tampilkan semua keindahannya, maka tiada sahabat yang berani berjalan di depan Nabi, hidup, makan depan Nabi, nggak ada yang berani. Imam Malik dibukakan Allah rahasia Nabi, nggak berani jalan pakai sandal, nggak berani jalan pakai onta, pakai kuda. Imam Malik. Kita kan nggak sadar hak makom guru kita, ya. Kalau tahu nggak bakal berani, Pak. Ya. Guru-guru kita itu disegani di langit sana. Cuma kalau dia kata-katanya kasar, dibenci di langit sana. Orang yang paling disayangi di langit, orang yang paling sayang di bumi. Ar-Rahimun yarhamhum Ar-Rahman. Orang yang penyayang disayangi Rahman, pemilik aras, pemilik langit bumi. Irhamu man fil ardh yarhamukum man fis. Sayangi yang di bumi, yang di langit pasti sayang kepadamu. Maka ada rumusan kaidahnya. Yang paling disayang di langit oleh malaikat dijadikan gosip. Jadi malaikat suka gosip, Bu. Kalau ibu sayang kepada makhluk, maka kalau ada kucing kasih makan, ada anjing kasih makan, jangan ditabrak, ya. Kalau semut jangan dibunuh kecuali sudah mengganggu. Ya, Nabi mengatakan, "Laula annal kilab ummatun minal umam, la amartu bi qatliha." Seandainya anjing itu bukan umat daripada umat-umat. Jadi umat Nabi bukan hanya kita. Umat Nabi, ummah makhluk yang dia muncul dari daripada induk alam semesta, yaitu Rasulullah SAW. Semua itu umat Rasul. Jadi anjing itu
umat Rasul, kucing umat Rasul, semuanya umat Rasulullah. Sayangi Pak, pohon-pohon itu umat Rasulullah. Kalau nggak pohon mana bisa datang kepada Nabi? Nabi kalau lewat, pohon diluk atau diluk, nunduk. Pohon tahu kalau yang datang Rasulullah. Betapa kerasnya hati, lebih keras dari pohon. Rasulullah lewat namanya, kita cuek-cuek aja. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana supaya nafsu tidak besar? Nafsu itu lawannya cuma satu, puasa. Puasa ada dua, puasa zahir, puasa batin. Sesuai hadis yang sahih itu, Nabi mengatakan, jika engkau sedang berpuasa lalu ada orang menyerangmu, mengata-ngataimu, falyaqul inni shaim, katakan aku sedang puasa. Berarti itu puasa batin. Melihat sesuatu yang kita pengen, puasa batin. Ya, jadi puasakan jiwa, nanti jiwa tunduk kepada akal dan qalbu. Jangan selalu diperturutkan. Ya, itu Bu paling. Jadi ibu-ibu ini punya suami walaupun pakai jilbab, pakai cadar, itu galaunya sama semua. Serius Pak, nafsunya sama, mungkin lebih besar. Kolbunya harus bergantung kepada Allah, cintanya harus lewat Rasulullah. Banyak-banyak sholawat di rumah, undang nur Rasulullah ke rumah, insya Allah kolbunya lebih sejuk. Ya, karena alam ini kalau tidak ada nama Nabi itu gak beres. Maka masalah apa aja dimasukkan sholawat beres. Ada masalah, minta kepada Allah, ya Allah, hambamu sedang masalah. Bukan masalah ini ingin diselesaikan ya Allah, tapi aku khawatir jika masalah ini tidak selesai, kolbuku terganggu mengingat engkau, terganggu bersalawat kepada Rasul engkau. Maka kita minta rezeki bukan karena rezekinya, supaya kita tambah dekat kepada yang memberi rezeki. Kita ini pengen ditunaikan hajat bukan karena si hajat itu, tapi supaya mudah bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.